Mengapa malam satu suro itu dikeramatkan? Apalagi kemarin sempat ada kejadian kereta api menabrak truk sehingga kebakaran di jembatan Jalan Madukoro, Semarang, yang menurut beberapa orang diyakini sebagai dampak dari malam satu suro yang keramat. Sebenarnya banyak loh kejadian-kejadian apes lain yang kerap dikaitkan dengan satu suro, sehingga membuat bulan suro atau mulai tanggal satu suro itu sangat keramat dan angker. Apa benar setiap tanggal satu suro itu portal-portal gaib pada terbuka sehingga leluhur dan segala bangsa gaib lainnya akan turun ke bumi dan berinteraksi dengan manusia? Apa benar setiap bulan suro selalu terjadi kejadian-kejadian mistis yang mengerikan? Karena itu, bulan ini disebut angker atau keramat? Kalau di Jawa, sudah menjadi tradisi kalau malam satu suro selalu ada ritual untuk menyambut bulan ini. Bahkan besoknya pun masih diteruskan dengan beragam ritual-ritual adat seperti penghaturan sesaji agung, jamasan pusaka atau pemandian pusaka, ruatan, atau laku tapa berata. Bahkan saking sakral dan keramatnya bulan ini, konon di bulan suro ini orang Jawa dilarang untuk melakukan hajatan besar seperti pernikahan, hitanan, atau pesta-pesta lainnya. Orang Jawa hanya diizinkan untuk beribadah tapa berata dan melakukan ritual-ritual lainnya dengan tujuan mendekatkan diri kepada Tuhan. Jika dilanggar, konon katanya akan membawa kesialan dan kesengsaraan. Apa sebenarnya yang membuat bulan suro ini begitu sakral di mata orang Jawa? Sebenarnya, awal mula pengkeramatan bulan suro itu dimulai dari adat dan budaya yang dibentuk sendiri oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo, Raja ketiga Kerajaan Mataram Islam yang memerintah sejak tahun 1613 sampai tahun 1645 Masehi. Sultan Agung adalah seorang raja di tanah Jawa, di mana selama masa pemerintahannya Kerajaan Mataram menjadi kerajaan Jawa terbesar kala itu. Bahkan sampai terlibat beberapa kali perang mengusir VOC yang juga sama-sama ingin menguasai seluruh tanah Jawa. Sebenarnya, Islam dulu digunakan sebagai alat politik oleh Sultan Agung untuk menyatukan orang-orang Jawa, sehingga mereka mau bergabung di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram dan bersama-sama melawan VOC. Karena itulah, di zaman pemerintahan Sultan Agung, perpaduan adat, budaya, dan spiritual Islam dan Jawa itu dilakukan. Di zaman pemerintahan Sultan Agung, dicetuskanlah sebuah penanggalan kalender Jawa yang baru, yang disebut sebagai Tahun Soka Jawa, dan mulai menggunakan penanggalan bulan atau Komariah mengikuti sistem kalender di Arab. Namun, Jawa tidak menggunakan nama Hijriah sebagai penyebutan tahun, namun tetap tahun Saka meneruskan budaya Hindu-Buddha dulu. Nah, bulan Suro sendiri adalah bulan Muharram dalam kalender Hijriah. Bulan ini lantas dikeramatkan oleh pihak keraton karena dianggap sebagai bulan permulaan tahun, bulan yang sangat agung, dan hanya boleh menjadi hak eksklusif bagi para raja untuk menyelenggarakan hajat. Dalam artian, untuk menghormati bulan agung ini, maka rakyat jelata dilarang untuk mengadakan hajatan atau pesta apapun. Satu-satunya kalangan yang boleh mengadakan hajatan atau pesta di bulan Suro hanyalah pihak keraton atau bangsawan, sehingga rakyat jelata hanya boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang fungsinya mendekatkan diri kepada Tuhan, entah melalui ibadah agama, ritual tapa berata, sesaji, maupun melakukan jamasan pusaka leluhur. Mengapa dalam bulan Suro ini hanya pihak keraton yang boleh melakukan hajatan, terutama raja? Dalam tradisi Jawa, sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha dulu, raja atau ratu merupakan kedudukan tertinggi dalam negara, dan mereka yang menjadi raja atau ratu itu dituntut agar memiliki tingkat spiritual, kecakapan, dan kebijaksanaan yang tinggi. Sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha masih eksis, raja atau ratu sudah dianggap sebagai perwakilan dewa atau Tuhan di bumi, sehingga apapun perintah dan kata-kata mereka sifatnya adalah petunjuk dan titah resmi dari Tuhan atau dewa yang wajib dituruti oleh setiap lapisan masyarakat. Karena itulah di zaman dulu raja atau ratu itu haruslah orang-orang yang sudah memiliki level spiritualitas atau kesadaran yang tinggi, bahkan sudah tercerahkan. Itulah kenapa dulu ilmu agama itu paling eksklusif diajarkan di lingkungan keraton, dan pemuka agama atau pemimpin spiritual sejak dulu mendapatkan tempat yang istimewa di lingkungan keraton, karena mereka bertugas menggembleng spiritual calon raja dan ratu sejak usia dini. Sedangkan masyarakat umum lebih bebas dan tidak memiliki tuntutan untuk mempelajari spiritual seperti para calon raja. Itulah kenapa raja dan ratu zaman dulu oleh orang-orang tua Jawa sering dikatakan sebagai golongan manusia yang tercerahkan, di mana pencerahan adalah level spiritual tertinggi yang bisa dicapai manusia. Kalau manusia sudah tercerahkan, maka itu artinya dirinya telah lebur jadi satu atau menyatu dengan Tuhan, sehingga setiap kata-kata, kebijaksanaan, dan petunjuk yang keluar dari raja atau ratu merupakan kata-kata, petunjuk, dan tindakan yang berasal dari Tuhan langsung. Itulah kenapa
kenapa saat kerajaan Hindu-Buddha masih eksis, ritual-ritual Tantra masih marak ditemukan, karena Tantra merupakan jalan spiritual leluhur Nusantara untuk mencapai pencerahan dalam waktu yang relatif singkat. Ketika era kerajaan Hindu-Buddha berakhir, bergantilah Pulau Jawa dikuasai oleh kerajaan Islam. Meskipun rajanya bergelar Sultan atau Susuhunan, namun prinsip raja adalah orang yang tercerahkan dan perwakilan Tuhan itu masih berlanjut. Walau berhasil mengkonversi para penganut Hindu-Buddha menjadi Islam, namun nafas spiritual Jawa tidak ikut hilang. Konsep-konsep spiritual Jawa tetap digabungkan ke dalam agama Islam, sehingga lahirlah istilah Islam Kejawen, yakni agama Islam yang sudah bercampur dengan spiritual Jawa, namun masih mengadaptasi ritual-ritual Tantra atau ritual Hindu-Buddha lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam spiritual Jawa sendiri, level spiritual tertingginya adalah Manunggaling Kawula Gusti, di mana ini sama saja dengan level pencerahan dalam Tantra, di mana di sini manusia sudah melebur menjadi satu dengan Tuhan. Orang yang sudah Manunggaling Kawula Gusti adalah orang yang kata-katanya, keputusannya, dan tindakannya telah menjadi firman Tuhan. Dan seorang Raja Jawa haruslah orang yang sudah tercerahkan ini. Konsep ini terus dipegang hingga zaman Kerajaan Surakarta dan Yogyakarta. Karena itulah, gelar raja-raja mereka biasanya adalah Mangku Bumi atau yang mengurus bumi, atau Pakubuwono yang menjadi paku atau pancer atau pengatur semesta. Orang yang sudah manunggal dengan Tuhannya memang bisa dikatakan sebagai seorang pancer yang menjadi tiang pancar penyampai pesan-pesan Tuhan kepada sekitarnya. Oleh sebab itu, kedudukan raja di tanah Jawa itu sangat suci, apalagi sosok Sultan Agung Hanyokrokusumo yang ternyata memang menjalani laku-laku sufi. Maka sosok ini dianggap begitu agung dan suci oleh masyarakat Mataram. Beliau juga yang merumuskan kembali ajaran-ajaran kejawen dalam kitab Wirid Hidayat Jati yang dulu pernah dirumuskan oleh Sunan Kalijaga setelah era kerajaan Hindu-Buddha berakhir. Sebagai orang yang dianggap tercerahkan, Sultan Agung dulu akhirnya menggabungkan spiritual Jawa dengan agama Islam. Karena ini bisa menjadi strategi politik yang bagus untuk menyatukan masyarakat Pulau Jawa di bawah bendera Mataram untuk berperang melawan VOC yang juga ingin menguasai tanah Jawa. Waktu itu memang kelompok Islam di Jawa terpecah jadi dua, yakni Islam Putihan dengan Islam Abangan. Untuk menyatukan keduanya, maka dirumuskanlah konsep Islam Kejawen dan dijadikanlah ritual-ritual Jawa tersebut ritual yang sah dilakukan oleh orang-orang Islam demi memperdalam spiritualitas dan menaikkan kesadaran masyarakat, tapi tanpa meninggalkan syariat Islam. Dan untuk mengagungkan posisi Raja Mataram, maka bulan Suro pun dikeramatkan. Rakyat jelata dilarang melakukan hajatan, yang boleh hanya raja atau pihak keraton, karena bulan Suro atau Muharram adalah bulan sakral juga bagi umat Islam. Banyak kejadian-kejadian penting dalam sejarah ternyata terjadi selama bulan Muharram, seperti hijrahnya Nabi Muhammad, naiknya Nabi Isa ke surga, selamatnya Nabi Musa dan Bani Israel menyeberangi lautan kabur dari kejaran Fir'aun, dan masih banyak lagi. Mayoritas peristiwa-peristiwa penting dalam bulan Muharram atau Suro terjadi pada para nabi. Sedangkan nabi sendiri adalah orang-orang yang tercerahkan juga, sama seperti raja-raja tanah Jawa. Karena itulah bulan ini kemudian dikeramatkan, dan sampai sekarang sugesti keramat ini sangat melekat kuat dalam jiwa orang-orang Jawa. Sehingga jika ada kejadian apes atau tragedi, itu kerap dikaitkan dengan datangnya bulan Suro. Akhirnya kesan mistis dan angkernya bulan Suro itu semakin menguat. Padahal itu tak lebih dari taktik politik Sultan Agung semata demi menguatkan posisinya sebagai raja dan pemersatu bangsa Jawa. Dan ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan hal-hal gaib, kecuali sengaja dibuat-buat oleh para spiritualis sendiri. Bagaimana maksudnya? Jika kalian ingin tahu lebih lengkap tentang rahasia-rahasia spiritual yang ada di Indonesia dan di luar negeri, jangan lupa untuk ikutan online kelas saya bulan ini dengan tema Empath, Dark Triad, dan Perang Akhir Zaman. Di sini kita akan bahas lebih lengkap tentang tatanan dunia baru, perkembangan spiritual, dan bagaimana peranan para empath nanti dalam membentuk peradaban baru yang lebih berwelas asih dan membebaskan bumi dari kekuasaan para Dark Triad, atau yang oleh beberapa spiritualis kerap disebut sebagai titisan iblis atau Lucifer atau antikristus ini. Sayangnya kelas ini terbatas untuk 100 orang saja per sesi, dan belum tentu akan saya bikin lagi. Jadi mumpung ada, segera daftarkan diri kamu di kelas. Baca deskripsi video untuk informasi selengkapnya. Sampai ketemu di kelas.